谢谢呀。Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kembali bahas Samkok ya setelah beberapa minggu kemarin ya. Oke, kita lanjut pembahasan. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang, terakhir kita bahas sampai di apa ya? Saya lihat dulu. Terakhir kita membahas tentang bagaimana strategi Cao Cao setelah Guantong Lianjun terbentuk, terus bagaimana saran strategi dari Mao Zedong itu mempengaruhi karir militer Cao Cao sampai ke belakang gitu. Nah, setelah itu pembahasan terakhir kita itu tentang bagaimana apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para warlord lain sehingga mereka kalah dari Cao Cao ya. Nah, malam ini kita lanjut ke yang berikutnya ini ya. Ini share screen saya cukup terlihat ya. Oke, kita lanjut. Dari jadi kita lanjutnya. 从首倡义军到屯田备战，曹操在战争中逐渐成长，成为深谋远虑的政治家. Jadi dari sejak pertama kali Cao Cao mengajak para warlord untuk membentuk aliansi Guantong Lianjun melawan Dong Zhuo gitu, sampai Cao Cao mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan makanan. Cao Cao secara perlahan dia tumbuh dan berkembang menjadi 成为一个深谋远虑的政治家. 深谋远虑的政治家 ini nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Apa itu 深谋远虑? Itu artinya punya strategi yang sangat jauh ke depan gitu. Punya 政治家 itu adalah seorang politisi gitu. Jadi Cao Cao dari seorang yang awalnya sangat biasa-biasa aja di dinasti Han waktu itu, dia berkembang menjadi seorang semoyoni dan cengcecia. Nah, perbedaannya dengan跟董卓、袁绍、袁术比起来，曹操显然是个深谋远虑的政治家ya. Tentu saja ya, itu dibandingkan dengan 董卓、袁绍、袁术ya, Cao Cao itu bisa dibilang adalah seorang 深谋远虑的政治家. 那么董卓、袁绍、袁术犯了什么错误，导致拥有比曹操更强大的政治权，到最后却不如曹操呢？ Jadi waktu itu kita tahu kekuatan Cao Cao dibandingkan Dong Zhuo, Yuan Shao pun Yuan Shu ya, tiga warlord ini adalah warlord yang paling powerful pada saat itu. Nah, kenapa tiga orang warlord yang paling powerful saat itu malah kalah dari seorang Cao Cao yang waktu itu bahkan tidak punya daerah kekuasaan? Cao Cao baru punya daerah kekuasaan setelah dia menggantikan Liu Tai dan memimpin daerahnya yang ditinggalkan oleh Liu Tai gitu kan, dan membentuk Qing Zhou Bing gitu ya, baru dia menjadi seorang warlord gitu. Nah, dibandingkan Dong Zhuo, Yuan Shao, Yuan Shu, mereka itu Cao Cao itu sangat lemah. Nah, tapi kok dia bisa menang? Kesalahan apa yang dilakukan oleh Dong Zhuo, Yuan Shao, Yuan Shu ya? Jadi kita lihat ya, 在中国的历史上，如何对待皇帝是一个重大的政治问题。 Jadi di Tiongkok zaman kuno dulu, sepanjang sejarah China itu, bagaimana seorang warlord atau seorang pemimpin yang punya kekuasaan besar itu memperlakukan kaisar itu punya pengaruh yang sangat besar. Itu punya pengaruh yang sangat besar dalam karir politiknya gitu. 稍有不慎就会导致灭顶之灾. Jadi kalau tidak hati-hati dalam memperlakukan kaisar, itu
bisa bikin dia hancur. 董卓、袁绍、袁术这三个乱世枭雄，恰恰在这个重大政治问题上一错再错。Jadi baik董卓、袁绍maupun 袁术ya, tiga orang ini dalam hal memperlakukan kaisar yang sedang berkuasa saat itu, dia melakukan banyak kesalahan yang sangat besar. 结果是千夫所指，身败名裂。Jadi akhirnya ketiga warlord ini kalah hancur. 那么他们到底究竟犯了什么错呢？ Mereka sebenarnya melakukan kesalahan apa ya? Kita bahas ya. Sorry, ini ada salah ketik. Jadi 公元1900年到200年哦。 tahun 190 sampai tahun 200, 只有曹操当之无愧的可以称得上乱世英雄。Jadi dari pembahasan sebelumnya kita sudah bahas dari tahun 190 sampai tahun 200 hanya Cao Cao lah seorang yang bisa disebut seorang pahlawan zaman itu. Yang lainnya tuh hanya disebut seorang xiaoxiong. Xiaoxiong kita sudah bahas, orang yang punya kekuasaan atau power yang sangat tinggi dengan semena-mena gitu. Nah, 而其他人董卓、袁绍、袁术只能叫做乱世枭雄, hanya bisa disebut 枭雄 ya. Mereka tuh semena-mena. Semena-menanya kayak gimana? Nanti kita bahas. 他们在一个重大政治问题上犯了很大的错误. Mereka melakukan kesalahan politik yang sangat besar ya. 这个问题就是如何对待现任皇帝. Kesalahan itu adalah bagaimana mereka memperlakukan kaisar yang sedang berkuasa saat itu ya. Jadi 为什么这个是一个很大的政治问题呢? Kenapa itu masalah politik yang sangat besar? 当时 kita harus ngerti ya. Kenapa itu memperlakukan kaisar itu sangat penting sekali. Kita 当时的制度是个帝国制度. Jadi beda saat itu dengan saat ini. Jadi waktu itu dia negara Tiongkok waktu itu adalah negara kerajaan. 帝国是以皇帝为国家元首和国家象征的. Jadi sebuah negara kerajaan seperti Tiongkok zaman dulu itu kaisar adalah simbol dari sebuah negara, juga kepala dari sebuah negara. Jadi 如何对待现任皇帝呀？当时是一个很大的政治问题. Jadi bagaimana memperlakukan kepala negara atau simbol dari sebuah kerajaan itu sebuah pengaruh politik yang sangat besar untuk mendapatkan pengaruh politik itu. 如果在这个问题犯了错误，那就会一败涂地. Kalau dalam kebijaksanaan politik ini dia melakukan kesalahan, maka dia akan hancur. Contohnya kayak gimana ya? Kita bahas satu-satu. Contohnya dari Dong Zhuo ya. Kita bahas dari Dong Zhuo. 公元189年，公元189年啊。Oh ya, sorry salah ketik ya. Thank you ya. Itu Robin. 公元 betul. Ya. Sorry. Nanti saya perbaiki itu PPT-nya. 公元 betul salah ketik. 谢谢ya Robin. 公元189年 tahun 189 Han Ling Di Han Ling Di meninggal. Han Ling Di meninggal 留下了何皇后和2个未成年的儿子. Jadi Han Ling Di meninggal tahun 189 dan meninggalkan istrinya He Huangho dan 2 orang anak yang masih belum dewasa. He Huangho, kita tahu ya, He Huangho dia sendirian dan 2 anak yang masih kecil, dia tidak mampu mempertahankan kerajaan yang ditinggalkan oleh Han Ling Di gitu. 掌握政权的士人集团和宦官集团也在宫廷斗争. Jadi waktu itu yang berkuasa士人集团, kelompok pejabat umum, dan kelompok para kasim yang berkuasa, yang punya kuasa di kerajaan itu, mereka saling memperebutkan kekuasaan sampai keduanya Liang Bai Ju Shang itu kita boleh artikan sama-sama luka parah gitu. Jadi
yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. 这是董卓这时 saat ini 董卓就趁虚而入. Jadi saat ini 董卓dia memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk. 兵进洛阳，控制了朝城. Jadi 董卓 memanfaatkan kesempatan itu masuk ke Luoyang dan menguasai kerajaan. 将帝国的京城置于他的血腥统治之下. Jadi ibu kota kerajaan sudah dibawa kekuasaan 董卓 gitu. Pada saat itu 他当皇帝的野心也充分的爆发出来. 董卓 dia merasa dia sangat berkuasa waktu itu di seluruh Luoyang, di seluruh ibu kota kerajaan. Sehingga ambisi dia untuk menjadi seorang kaisar juga muncul. 那么董卓是如何对待皇帝呢? Jadi bagaimana 董卓 dia memperlakukan kaisar yang pada saat itu, ya. Jadi 董卓 dia memperlakukan kaisar saat itu yaitu Fei Li. Fei itu artinya menghancurkan, Li itu artinya mendirikan. Jadi artinya menurunkan dan menaikkan kaisar yang baru. Jadi menurunkan kaisar yang lama dan menaikkan seorang kaisar yang baru. Fei Diao le. Jadi yang dilakukan 董卓 saat itu adalah Fei Diao le Shao Di Liu Bian. Jadi dia menurunkan Liu Bian dari kedudukannya sebagai kaisar dan mengangkat Han Xianti ya, Liu Xie sebagai Han Xianti gitu, menjadi kaisar. Ini kita kemarin sudah bahas sekilas ya. Sebenarnya 董卓 ketika dia masuk ke Luoyang gitu, dia sudah mengungkapkan keinginan untuk mengganti kaisar Liu Bian, mengganti kaisar Shao Di dengan Liu Xie gitu. Nah, menurut 董卓 gitu, menurut 董卓 gitu dia bilang, 少帝刘辩懦弱愚昧. Jadi menurut 董卓 itu Liu Bian itu lemah, bukan为人主, tidak cocok untuk jadi seorang pemimpin ya. Itu menurut 董卓. 陈留王刘协, sementara Liu Xie itu 聪明啊, sementara 陈留王刘协 itu pintar. Terus有帝王之相, punya wajah seorang karisma seorang kaisar, 甚至有圣主之相, bahkan punya karisma seorang kaisar yang agung, 可以比尧舜, jadi bisa dibandingkan dengan Yao Sun. Yao Sun itu adalah kaisar legendaris Cina zaman kuno ya, kaisar legendaris Tiongkok zaman kuno. Jadi 董卓 dia bilang begitu, Shao Di itu lemah, sementara Chen Liu Wang Liu Xie itu pintar, jadi dia ingin mengganti gitu. 当时的情况 kayak gimana? Jadi waktu itu kondisinya kayak gini. Waktu itu 董卓 sebelum 董卓dia masuk ke ibu kota, kelompok pejabat umum itu dia sudah berperang dengan kelompok Kasim. Nah, kelompok Kasim terus He Jin itu kayak jenderal bintang 4-nya lah ya. He Jin itu jenderal bintang 4-nya tuh kena bunuh. Terus Huang Quan Jituan kelompok Kasimnya itu dia menculik kaisar dan adiknya itu keluar dari Jingcheng, keluar dari ibu kota gitu. Karena setelah He Jin dibunuh, Yuan Shao dia mengambil alih kepemimpinan untuk berperang dengan kelompok Kasim, dan kelompok Kasim itu kalah. Nah, setelah kelompok Kasim kalah, kelompok Kasim itu menculik kaisar dan adik dan Liu Xie itu untuk keluar dari Jingcheng. Nah, 在路上的di sepanjang jalan itu kelompok Huang Quan Jituan, kelompoknya Kasim itu terus dikejar oleh pihak Yuan Shao dan banyak yang terbunuh gitu. Nah, pada saat itu Han Shao Di dan Chen Liu Wang Liu Xie, Han Shao Di dan yang Liu Bian dan Liu Xie ya sudah Liu Lu Minjin. Liu Lu Minjin itu maksudnya sudah tercecer atau terbengkalai di masyarakat miskin lah, di rakyat gitu. Di rakyat gitu. Jadi terus setelah tercecer di masyarakat itu, di rakyat biasa gitu ya. Nah, itu oleh ada kelompok pejabat itu menemukan kaisar dan adiknya. Terus dalam perjalanan menuju ke ibu kota, mereka bertemu dengan
Tung Zuo yang sudah di ibu kota datang ke depan pintu gerbang ibu kota untuk menyambut kaisar gitu. Nah, ketika Tung Zuo dia bertemu dengan dengan Han Shaoti Liu Bian ya, dia bilang, Huang Di Hao, dia bilang, halo kaisar, saya Tung Zuo. Dengan ganas Tung Zuo dia bilang begitu. Lalu Han Shaoti Liu Bian yang masih muda itu langsung menangis gitu, langsung menangis, wayao mama gitu. Jadi ketakutan melihat perangai Tung Zuo yang kasar, yang beringas gitu. Nah, begitu Tung Zuo dia beralih ke Liu Xie, itu beralih ke Liu Xie dia bisa dengan lancar menjawab apa yang terjadi selama mereka di perjalanan kepada Tung Zuo gitu. Dan Tung Zuo dia merasa Liu Xie itu pintar. Tentu saja ini hanya alasan Tung Zuo aja. Menurut saya sebenarnya Tung Zuo dia kan pengen menjadi kaisar dong. Seharusnya kaisar yang lemah itu bukannya kaisar yang lebih lemah itu harusnya lebih mendukung Tung Zuo untuk berkuasa dong. Kenapa Tung Zuo harus memilih yang apa? Memilih yang lebih pintar? Bukankah itu sangat kontroversi gitu? Pusat mau tuan mah. Jadi sebenarnya alasan Han Shaoti lemah itu hanya alasan Tung Zuo aja. Menurut saya pribadi itu gini, sebenarnya Tung Zuo dia bukan karena Han Shaoti lemah, tapi karena dia ingin 真实的原因呐。董卓想要树立个人威望，董卓dia pengen tunjukkan dia punya powerful, 控制中央政权 supaya dia bisa menguasai sepenuhnya kekuasaan politik di pusat kerajaan kerajaan Han waktu itu. Jadi sebenarnya karena kalau Tung Zuo benar-benar pengen kaisar yang lemah supaya bisa dikuasai, itu harusnya kaisar yang lemah dong supaya dia lebih gampang kuasai dong, bisa lebih gampang dijadikan boneka. Tapi kenapa dia malah sebaliknya pengen ganti yang lebih pintar ya, supaya dia bisa lebih dipandang, supaya dia suli keren wewang supaya dia bisa menunjukkan dia punya powerfulnya gitu dan bisa menguasai sepenuhnya politik di itu ya di pusat gitu. Tung Zuo kenapa begitu? Tung Zuo是西北来的军歌. Jadi Tung Zuo itu adalah warlord yang datang dari Xibei ya. 非常野蛮, itu sangat Yeman itu sangat beringas, sangat tidak beradab gitu. Jadi mereka itu Tung Zuo dia sangat ngerti pasukan yang dibawa sangat barbar ya, Robin. Tung Zuo dia sangat ngerti bahwa pasukan yang dibawa dari Sipei itu kalau untuk menghancurkan, untuk perang-perang, untuk menghancurkan itu bisa, untuk menjarah masyarakat, untuk menghancurkan itu bisa. Tapi kalau untuk membangun sebuah negara itu nggak bisa. Tapi makanya Tung Zuo dia butuh dukungan dari pejabat yang ada pada saat itu, yang ada di negara Han pada saat itu. Nah, tapi masalahnya itu para pejabat itu tidak memandang sebelah mata pada Tung Zuo gitu loh. Mereka tuh memandang Tung Zuo, lu siapa sih, lu orang datang dari pedalaman dari Sipei yang sangat jauh gitu, yang sangat jauh dari pusat gitu. Lu atas dasar apa kita orang yang di pusat harus dengerin lu gitu. Nah, jadi untuk itu Tung Zuo dia harus tunjukkan dia punya powerful gitu. Nah, dia juga ngerti hal-hal seperti kayak gini. Makanya Tung Zuo dia panggil seluruh pejabat-pejabat dinas, pejabat kerajaan Han yang waktu itu untuk datang kembali mengabdi pada dia. Nah, dengan cara kekerasan. Cao Cao itu adalah salah satu orang yang dipanggil oleh Tung Zuo datang. Nah, ada satu orang yaitu Cai Yong ya. Ada satu orang adalah Cai Yong itu juga seorang pejabat besar pada saat itu dipanggil oleh Tung Zuo untuk datang kembali mengabdi ke kerajaan Han di bawah pimpinan Tung Zuo. Cai Yong juga tidak bersedia. Itu siapa sih? Kenapa gua harus ngabdi pada lu gitu loh? Cai Yong berpikirnya demikian. Tapi Tung Zuo dia bilang, kamu boleh sih nggak mengabdi ke aku, tapi aku ini punya hobi. Gue punya hobi
itu灭九族啊，灭九族itu Tung Chua dia mengancam ke Cai Yong, dia ngomongnya gini, ini Cai Yong ya, dia mengancam ke Cai Yong, dia bilang nih, gua suka mie jozu. Mie jozu itu artinya apa bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Mie jozu itu artinya membunuh sampai 9 keturunan ya, bukan 9 keturunan, pokoknya 9 generasi gitu. Jadi di Tiongkok zaman kuno dulu itu ada mie jozu itu. Jadi misalnya ini saya melakukan kesalahan pada kerajaan ya, lenyapkan 9 generasi keluarga. Ya, itu jadi 9 generasi keluarga itu bukan hanya generasi saya aja. Jadi misalnya generasi saya itu termasuk abang, adik, kakak saya gitu. Nah, generasi di atas saya itu adalah generasi dari papa saya. Papa saya, terus generasi di atasnya itu adalah generasi kakek saya. Nah, yang dimaksud dengan kakak papa saya itu bukan hanya papa saya aja, tapi termasuk papa mama saya dan adik-adiknya. Nah, terus anak-anak paman saya, sepupu saya, terus dari kakek nenek saya dan adiknya semuanya itu. Itu kalau mie jozu itu ya, itu sekali diberantas, sekali dibunuh itu bisa sampai ribuan orang gitu karena dikumpulkan sampai segitu banyaknya. Sampai ke misalnya anak saya, cucu saya, terus keluarga dari istri saya, keluarga dari menantu A, menantu B, sampai saudara-saudaranya semuanya gitu. Nah itu Tung Chua dia ngancam ke Cai Yong gitu, kalau lu gak mau ngabdi sama gua punya hobi itu mie jojo gitu. Akhirnya Cai Yong juga gak bisa ngomong apa-apa, mau gak mau dia mengabdi kembali ke Tung Chua gitu. Nah, jadi tapi walaupun demikian, Tung Chua dia sadar dengan kasar paksaan kayak gitu, itu gak, orang mungkin akan mengabdi tapi tidak akan dari hati. Sehingga dia harus tunjukkan power yang lebih kuat, yaitu dengan ganti Han Shaoti dengan Liu Xie gitu. Nah, Tung Chua walaupun Tung Chua itu Yeman sih Yemannya, dia walaupun barbar, dia juga seorang yang licik. Nah, sebenarnya pada awal Tung Chua dia masuk ke ibu kota Luoyang, dia hanya bawa 3.000 orang aja. Nah, tapi kenapa warlord yang di ibu kota waktu itu kok takut pada Tung Chua? Tung Chua awalnya dia bawa 3.000 orang, terus setiap dia berasa 3.000 orang kurang. 3.000 orang pasukan itu tidak cukup untuk menakuti orang para warlord yang lain. Akhirnya dia setiap hari itu suruh pasukan dia sampai di ibu kota malam-malam ganti pakaian biasa keluar dari ibu kota. Terus paginya ganti baju tentara masuk setiap hari kayak gitu. Jadi seolah-olah dia bawa banyak sekali pasukan gitu loh. Nah, itu kelicikannya dari sisi Tung Chua ya. Nah, setelah itu setelah Tung Chua melakukan hal kayak gitu, dia berpikir, lah ini gua bikin bawa 3.000 pasukan gini tipu-tipu aja kok orang di ibu kota ini pada percaya juga ya. Nah, kayaknya orang-orang di ibu kota ini nggak sepintar yang gue pikir deh. Gue mungkin kita lakukan hal yang lebih besar aja, kita ganti kaisar aja supaya mereka berpikir gue lebih powerful. Nah, disitulah Tung Chua mulai mengganti Fei le Shaoti 立了那个陈留王刘协变成那个汉献帝啊，立了汉献帝。Jadi disitulah Tung Chua akhirnya menurunkan Han Shaoti dan menggantikannya dengan Han Xianti gitu. Nah, tapi walaupun Tung Chua berhasil gitu, walaupun Tung Chua berhasil，他没有想到的，董卓没有想到的就是皇帝不能随便换的。董卓dia tidak sadar bahwa kaisar itu bukan sembarang orang lu bilang ganti, ya udah ganti gitu aja. 这个提议出来。Ketika Tung Chua dia mengungkapkan untuk mengganti kaisar ini mendapatkan tantangan dari banyak orang gitu. Nah, tapi Tung Chua itu dia mulai membunuh banyak pejabat yang tidak sepandangan sama dia, mulai melakukan kekejaman yang sangat kejam gitu kan. Barulah akhirnya dia berhasil mengganti kaisar. 但是从此他变成了人民公敌。Semenjak itu dia Tung Chua dia menjadi apa? Musuh
musuh bersama bagi semua orang gitu. Dia menjadi seorang luan chen jeizi. Dia menjadi dianggap sebagai seorang luan chen jeizi, menjadi seorang pengkhianat, pejabat pengkhianat bangsa gitu. Nah, 当时人的眼里 di mata orang itu 皇帝是一国之君啊，一国之本。Kaisar itu adalah pemimpin tertinggi dari sebuah negara. Modal dasar dari sebuah negara. 换皇帝就等于动了国本。Mengganti dengan sembarangan menggantikan seorang kaisar itu sama dengan menggoyangkan dasar dari sebuah negara. 只能造成天下大乱。Hal itu akan membuat itu dunia menjadi kacau gitu. Oke, 这是不可能统一的. Ini nggak mungkin bisa ditoleransi gitu, nggak mungkin bisa disetujui oleh orang lain gitu. 就算是换的还是姓刘的, walaupun yang diganti itu masih marga Liu ya, masih dari keluarga Liu ya, 也不行juga, nggak boleh juga. Jadi 虽然董卓成功了换皇帝, walaupun 董卓dia berhasil mengganti 皇帝gitu, mengganti kaisar, 但董卓留下了千古骂名. Tapi semenjak itu 董卓 dia dimaki sepanjang sejarah menjadi seorang penjahat gitu. 成为全国共讨之，天下共诛之的众视之的. Jadi menjadi musuh bersama dari seluruh dunia. 这是董卓最后要灭亡的原因之一. Jadi hal inilah yang menjadi alasan kenapa Tung Zuo dia gagal. Menjadi Tung Zuo dia gagal dalam karirnya. Karena semenjak saat itu Tung Zuo mendapat tantangan dari banyak warlord. Ya, yang salah satunya terbentuknya aliansi Guantong Lianjun dan yang berperang melawan Tung Zuo gitu. Nah, sehingga akhirnya Tung Zuo gagal di situ kan. Oke. Kita pandangan Cao Cao terhadap Fei Li ya, terhadap menurunkan dan menaikkan kaisar, mengganti kaisar baru itu tercatat di dalam Sangguozi gitu ya. Fei Li 就是天下之治不祥也. Dalam hal yang kalau kita artikan dalam hal menggantikan dan menurunkan kaisar dan menggantikan dengan kaisar baru itu bukan hal yang baik gitu ya. Itu pandangan seorang Cao Cao ya. Ini tercatat di Sangguozi Wudi Ji, di dalam Sangguozi ya. Oke, kita lanjutkan ke warlord berikutnya yaitu Yuan Shao. Lalu kalau Yuan Shao itu kayak gimana? Nah, Yuan Shao dia beda lagi. Yuan Shao itu dia gini. Yuan Shao waktu itu sebenarnya Yuan Shao itu dia tidak powerful kayak gimana awalnya. Setelah Tung Zuo dia masuk ke ibu kota, Yuan Shao kan adalah orang yang menantang Tung Zuo untuk apa? Untuk menggantikan kaisar gitu. Nah, terus sama halnya seperti Cao Cao, Tung Zuo pengen menyingkirkan Cao Cao, Tung Zuo juga pengen menyingkirkan Yuan Shao pada saat itu, sehingga Yuan Shao juga kabur juga dari ibu kota. Nah, setelah Yuan Shao kabur dari ibu kota, dia tak lama setelah itu kan terbentuklah Guantong Lianjun ya, yang kita udah bahas. Terus Yuan Shao dipilih menjadi ketua aliansinya gitu, ketua aliansi Guantong Lianjun, aliansi tentara Guantong gitu kan. Nah, ketika Yuan Shao dia menjadi ketuanya, 一下子野心就大了起来. Begitu dia jadi ketua, dia duduk, dia melihat banyak warlord hormat sama dia, langsung ambisinya naik. Tapi walau ambisinya yang besar tidak dibarengin dengan keberanian yang besar. Terbukti dari Yuan Shao dia tidak pernah membawa aliansi pasukan Guantong untuk menyerang ke Luoyang ataupun Chang'an melawan Tung Zuo gitu. Nah, 他想的是什么办法呢? Apa yang dipikir oleh Yuan Shao pada saat itu? Yuan Shao dia pikirnya, ya udah Tung Zuo biarkan aja biarkan dia Tung Zuo di sana jadi punya kaisar boneka, gue di sini juga bikin seorang kaisar boneka aja. Jadi Yuan Shao dia dia pengen menaikkan kaisar yang baru gitu untuk melawan kaisar, hegemoni kaisarnya dari Tung Zuo gitu ya. Nah, tapi waktu itu pemikiran Yuan Shao yang kali ini
ya waktu itu dia pengen Liu Yi, ya dia pengen menaikkan seorang Liu Yi. Liu Yi itu siapa? Liu Yi itu adalah satu orang warlord yang masih keturunan dari kerajaan dinasti Han ya. Nah, Yuan Shao dia pengen angkat Liu Yi untuk jadi kaisar sebagai saingan daripada Tongzhou gitu. Nah, tapi keinginan Yuan Shao ini tidak pernah terwujudkan karena apa? Tidak disetujui oleh Liu Yi sendiri. Liu Yi itu dia sendiri yang pengen diangkat itu dia tidak setuju. Nah, Liu Yi dia bilang gini, lu mau angkat gue jadi kaisar gue nggak bisa. Gue tetap selamanya setia pada kerajaan Han. Gue nggak bisa berkhianat pada kerajaan Han. Gue adalah seorang pejabat kerajaan Han. Gue nggak bisa jadi kaisar walaupun gue masih keturunan Margan Liu gitu. Nah, Tongzhou, Yuan Shao, keinginan Yuan Shao yang ini dia juga pernah membahasnya dengan apa? Dengan Cao Cao gitu. Nah, jadi Cao Cao juga tidak setuju gitu karena Cao Cao tahu keinginan Yuan Shao itu untuk mengangkat kaisar yang baru, kaisar saingannya dari Han Xianti itu bisa disebut dengan Liu Wang Zhengfu. Liu Wang Zhengfu ini ada yang bisa tahu ya bahasa Indonesianya apa ya Liu Wang Zhengfu? Liu Wang Zhengfu itu kayak gini, kayak misalnya sebuah negara itu hancur, pemimpinnya sudah nggak ada, terus kita di daerah tertentu ataupun di luar negeri kita mendirikan negara kita sendiri itu juga. Nah, mendirikan negara itu atas nama negara itu juga. Jadi contohnya waktu di Tiongkok, di China, zamannya Gongchangdang lawan Kuomintang gitu kan. Yang berkuasa kan awalnya tuh Kuomintang. Yang berkuasa kan awalnya Partai Nasionalis dan Partai lawan waktu di Cina zaman tahun 50-an itu kan. Tahun 40-an itu kan yang Partai Nasionalis lawan Partai Komunis kan. Nah, Partai Nasionalisnya kan akhirnya kalah. Nah, Partai Nasionalisnya kalah, dia kan lari ke Taiwan, dia mendirikan negaranya sendiri gitu juga. Nah, itu namanya Liu Wang Zhengfu gitu. Apa ya istilahnya gitu? Pemerintahan pelarian ya. Oke, mungkin ya sekitar kira-kira kayak gitu. Nah, pemerintahan sementara kayaknya pemerintahan pelarian atau pemerintahan sementara di daerah tertentu gitu. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi Cao Cao dia sadar yang pengen dilakukan oleh Yuan Shao itu adalah untuk mendirikan Liu Wang Zhengfu ini. Nah, Liu Wang Zhengfu ini adalah bukan nggak boleh, tapi kan pada saat itu pandangannya Cao Cao itu, kenapa Cao Cao tidak setuju? Pandangan Cao Cao pada Yuan Shao waktu itu adalah kayak gini. Bagaimanapun juga Han Xianti itu masih ada. Dinasti Han belum hancur. Nah, Liu Wang Zhengfu itu boleh berdiri kalau di kerajaan Han sudah nggak ada. Tapi walaupun Tongzhou dia berlaku semena-mena di kerajaan Han waktu itu, Tongzhou dia tidak menggulingkan kerajaan Han. Dia masih tetap pakai nama kerajaan Han. Nah, dan masih tetap menjunjung walaupun dia semena-mena pada kaisar, kaisarnya tetap adalah kaisar kerajaan Han. Han Xianti masih secara secara nama resminya itu masih adalah kaisar kerajaan dinasti Han. Dan Tongzhou walaupun semena-mena, Tongzhou itu masih secara nama dia masih adalah Chen Xiang, perdana menteri dari kerajaan Han gitu. Jadi untuk mendirikan Liu Wang Zhengfu itu Cao Cao tidak setuju karena bagi Cao Cao itu sama dengan Gao Fenlie. Gao Fenlie itu adalah sama dengan separatis gitu. Jadi memisahkan negara. Jadi itu Cao Cao tidak setuju. Terus Yuan Shao juga ada Yuan Shao dia waktu yang ada satu kejadian yang lucu waktu dia ngomong sama Cao Cao gitu ya. Dia kasih sama Cao Cao, dia bilang, bro, lu lihat ini. Wah, ada ini loh. Dia bawa itu Chuan Guo Yishi, itu tak kerajaan dinasti Han gitu. Dia bilang, bro, lu lihat ini. Dia ajak Cao Cao minum-minum kan. Nah, lu lihat ini, gua ada ini loh. Gua ada ini cap kerajaan loh. Ayo kita bikin pemerintahan baru aja gitu. Cao Cao dalam hatinya dia berpikir, emang lu pikir itu Cao Cao dia sangat jelas bahwa cap kerajaan itu adalah cap yang palsu gitu. Nah, Cao Cao dalam hati dia mungkin berpikir kayak gini ya. Yuan Shao sama Cao Cao itu kan teman masa kecil ya. Jadi waktu masa kecil mereka nakal-nakal itu ada satu kejadian.
ada satu kejadian lucunya itu gini, mereka pernah yang suka baca cerita-cerita Sanko itu mungkin tahu ya. Cao Cao sama Yan Shao itu dulu Yan Shao pernah sama-sama pergi menculik pengantin kan. Nah, ada kejadian kayak gitu, dia menculik pengantin. Cao Cao dia mungkin berpikir kayak gini, emang lu pikir dalam hati, emang lu pikir mencuri mencuri kekuasaan sebuah negara sama dengan waktu lu mencuri pengantin. Lu masih pikir gua masih anak muda kayak gitu kali ya. Nah, dalam hati Cao Cao dia sudah berpikir kayak gitu. Nah, Cao Cao dia sangat tidak setuju dengan pandangan Yan Shao untuk melakukan separatis membentuk pemerintahan sementara di daerahnya sendiri. Nah, selain itu, Yan Shao dia juga membahas masalah ini dengan Yan Shu gitu. Yan Shu juga tidak setuju. Yan Shu itu adiknya Cao Cao. Yan Shu juga tidak setuju. Nah, Yan Shu sama Yan Shao ini adalah anaknya dari Yuan Feng ya. Anaknya Yuan Feng gitu. Kenapa Yan Shu tidak setuju? Yan Shu waktu itu alasannya kayak gini. Gua pejabat dinasti Han. Tugas gua sekarang ini hanya menyelamatkan kaisar dari tangan Tung Chua, bukan membentuk kaisar baru gitu. Nah, Yan Shu kayak gitu. Tapi apakah benar Yan Shu kayak gitu? Enggak. Yan Shu dia punya rencana lain. Yan Shu dia punya rencana lain, nanti kita bahas. Terus kenapa Yan Shu tidak setuju? Nah, Yan Shu selama ini dia walaupun dia lebih muda, Yan Shu itu dia sama Yan Shao itu abang adik, dia lebih muda. Tapi dia selalu menghina Yan Shao. Kenapa dia selalu menghina Yan Shao? Karena dia dari keluarga, Yan itu adalah dari keluarga berada ya, Shi Sankong ya. 4 generasi punya jabatan Sankong, kita sudah bahas gitu. Jadi karena Yan Shu itu adalah Di Chu. Sorry, Yan Shu ini Yan Shu ya. Yan Shu itu adalah Di Chu. Di Chu itu apa? Yan Shu itu adalah Zheng Qi Suo Sheng ah. Di Chu itu artinya anak dari istri pertama, istri resmi. Sementara Yan Shao itu adalah Su Chu, itu adalah anak dari istri, bukan istri, anak dari selir ataupun dari gak jelas gitulah. Nah, jadi di sini saya perjelaskan kayak gini ya. 中国古代的婚姻制度是一夫多妻还是一夫一妻呢？ Jadi kita perjelas di China zaman dulu itu adalah ifu tochi. Ini adalah satu suami, satu laki banyak istri, atau ifu ichina, atau satu laki satu istri, satu istri. Jadi sebenarnya di Tiongkok zaman dulu itu bukan satu cowok banyak istri, enggak. Tiongkok zaman dulu itu harusnya ifu ichi tuocie. Jadi harusnya kayak gini. Istri-istri yang berikutnya itu tidak dianggap istri. Itu hanya dianggap selir, hanya dianggap cie aja gitu. Hanya dianggap ini cie. Gimana cie? Jadi mereka itu yang istri-istri yang lain itu tidak dianggap istri. Jadi kedudukan istri sama cie itu beda banget. Nah, Yan Shu itu adalah keturunan resmi, keturunan istri resmi. Sementara Yan Shao itu keturunan mungkin dari selir, atau kalau Su Chu itu keturunan dari selir itu masih resmi ya, Cie itu masih resmi gitu. Nah, bahkan kalau di Yan Shu itu dia sering maki Yan Shao itu gitu dia sering maki Yan Shao itu anak haram atau anak yang gak terdaftar gitu. Jadi di Tiongkok zaman dulu itu dia seorang laki-laki itu hanya boleh punya satu orang istri, terus boleh punya banyak selir. Nah, kedudukan selir ini tidak sama dengan istri. Mereka tidak punya kedudukan resmi. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, itu adalah Tongfang Yatou gitu. Tongfang Yatou itu artinya hanya pelayan-pelayan yang dipanggil untuk menemani laki-lakinya untuk tidur aja gitu. Nah, itu disebut pini ya. Jadi kalau teman-teman yang baca Hong Luomang mungkin pasti tahulah istilah-istilah kayak gini ya. Tongfang ya topi nih gitu, istilah-istilah kayak gini yang teman-teman baca Hong Luomang pasti tahu. Oke, jadi mungkin Yan Shao itu bahkan mungkin bukan anaknya selir, tapi anak dari pelayan yang nggak jelas gitu.
Nah, makanya Yensu itu tidak respect sama Yensu. Tapi walaupun demikian, Yensu itu walaupun anak gak jelas dari keluarga Yensu itu, walaupun Yensu itu anak gak jelas dari keluarga Yen itu, tapi dia punya apa? Dia punya relasi dengan pejabat-pejabat itu sangat bagus. Sehingga banyak orang respect sama dia. Nah, hal ini membuat Yensu makin tidak suka dengan Yensau gitu. Oke. Nah, sehingga jadi di sini kita bahas kembali perlakuan Yensau terhadap kaisar sahabat itu. Jadi Yensau itu dia pengen menggantikan kaisar itu dengan pengen menaikkan kaisar yang baru. Nah, hal itu juga mendapatkan tantangan dari para warlord, di antara mendapatkan tantangan dari Cao Cao, mendapatkan tantangan dari termasuk dari Yuan-shu adanya sendiri, dan juga tantangan dari Liu Yi juga sendiri, dan juga warlord-warlord yang lain. Nah, hal ini membuat Yuan Shao kehilangan posisi, kehilangan dia punya power politiknya gitu. Oke. Nah, itu membuat Yuan Shao gagal juga. Nah, terus warlord yang lain yaitu Yuan Shu. Apa yang dilakukan oleh Yuan Shu? Nah, sebenarnya tadi kita bahas Yuan Shu dia tidak setuju dengan Yuan Shao untuk membentuk pemerintahan baru dengan kaisar yang baru, karena sebenarnya gini ya, Yuan Shu sendiri dia gitu apa? Dia pengen cili, dia pengen dia dalam hatinya itu dia berpikir dia pengen ngangkat dirinya sendiri untuk menjadi seorang kaisar gitu. Nah, Yuan Shu beliau semana. Jadi apa alasan Yuan Shu dia pengen mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar, yaitu Tianxia izin daluan. Sorry ya, banyak tulisan yang salah di sini. Tianxia izin daluan, Dahan Wang Cao. Dahan Wang Cao yi zhou xiang shui wang. Jadi pandangan Yuan Shu saat itu, negara sudah kacau. Kerajaan Han itu sudah pasti akan hancur. Jadi sudah saatnya sudah saatnya oh ya sorry, ini masih salah ketik, sorry ya, banyak tulisan yang salah. Tahan Wang Chao itu sudah hancur gitu. Jadi sudah saatnya membentuk kerajaan yang baru. Yuan shi zui you zige de. Jadi keluarga Yuan itu adalah yang paling punya zige, paling punya apa ya bahasa Indonesia zige ya, ada yang tahu ya? Zige itu maksudnya punya hak ya, atau punya apa ya? Maksudnya layak gitu, lebih layak untuk menggantikan Liu Si gitu, untuk menggantikan keluarga Liu gitu. Jadi kenapa? Karena keluarga Yuan itu adalah keluarga yang sudah sangkong lah, sudah 4 generasi punya jabatan sangkong gitu, punya jabatan yang sangat tinggi gitu. Jadi dia merasa keluarga Yuan itu adalah keluarga yang paling layak untuk menggantikan keluarga Liu gitu. Nah, Yuan Shu zuo zige zuo huangdi. Dia merasa dirinya sendiri paling berhak untuk menjadi kaisar, bukan Yuan Shao. Karena apa? Yuan Shao itu anak haram, anak gak jelas, anak pelayan gitu. Dia merasa gitu. Nah, dia anak dari anak resmi gitu, anak dari istri resmi. Nah, dia merasa dia yang paling layak gitu untuk jadi kaisar. Nah, dan alasannya yang paling lucu itu adalah dia waktu itu dia punya Chuan Guo Yishi. Dia punya cap kerajaan yang resmi gitu, cap kerajaan yang resmi. Nah, cap ini dia dapat dari apa? Yang teman-teman yang sering nonton Samkok itu pasti tahu ya. Jadi waktu itu waktu aliansi Kontong terbentuk itu kan apa? Ada Cao Cao sama waktu aliansi terbentuk itu untuk melawan Tung Zhuo kan, para warlord itu tidak ada yang pergi melawan Tung Zhuo, hanya Cao Cao sama Sun Jian aja kan. Nah, hanya Cao Cao dengan Sun Jian aja. Nah, hanya Sun Jian itu dia pergi menyerang Tung Zhuo sampai ke ibu kota Luoyang, terus Tung Zhuo kan pindah ke Chang'an gitu. Nah, di ibu kota Luoyang yang sudah dihancurkan oleh Tung Zhuo itu, Sun Jian dia ketemu itu cap kerajaan yang resmi itu. Nah, cap kerajaan yang resmi itu di tangan Sun Jian diketahui oleh Yuan Shu. Nah, diketahui oleh Yuan Shu dia tahan istrinya si Sun Jian gitu. Lu ganti itu cap kerajaan dengan istri lu dah. Kalau enggak, istri lu gua tahan gitu. Nah, disitulah akhirnya Sun Jian dia memberikan
Chuan Guo Isi cap kerajaan ini kepada Yuan Shu. Ini agak beda dengan cerita Samkok yang di film-film ya. Kalau di film-film itu Chuan Guo Isi itu dikasihkan ke Yuan Shu, ceritanya di Sun Ce kan. Ini mungkin agak beda dengan teman-teman yang tahu. Kalau yang di catatan sejarahnya itu kayak gini. Jadi Yuan Shu tahan istrinya Sun Jian terus untuk minta diganti dengan Chuan Guo Isi gitu. Nah akhirnya Chuan Guo Isi itu dikasihkan ke Yuan Shu. Nah Yuan Shu dia merasa dia ada cap kerajaan itu sehingga dia merasa dia pengen jadi kaisar. Nah, Gongyan 197年, oh ini sorry banyak salah ketik. Gongyan 197年 tahun 197, Yuan Shu 正式称帝. Yuan Shu dia secara resmi mengklaim dirinya sebagai kaisar. Ya, 中式皇帝 dengan gelar namanya 中式皇帝 ya, saya nggak bahas lagi. Yuan Shu 这个做法招来了一片团队. Jadi apa yang dilakukan Yuan Shu ini mendapatkan banyak tantangan dari semua orang. Bahkan anak buah awal-awalnya sebelum dia mendeklarasi dirinya menjadi seorang kaisar, itu anak buah dia sendiri juga tidak setuju gitu. Nah, dia jadi sebelum dia kaisar itu mengklarifikasi, mendeklarasi dirinya jadi kaisar itu kan dia panggil anak buah dia untuk meeting, untuk rapat gitu. Dia bilang gini, dunia sekarang sudah kacau, bla 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 bla. Nah, kita pengen dunia lebih baik. Saya ingin ambil titah langit, bla 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 bla. Nah, istilahnya dia pengen jadi kaisar lah. Nah, anak buahnya dia bilang gini, intinya anak buah dia tidak setuju lah gitu. Anak buah dia bilang gini, pada saat Zhou Wenwang aja dunia itu terbagi 3. Zhou Wenwang sudah mendapatkan 2 bagian dunia aja, dia tidak berani angkat diri jadi kaisar. Tuan Anda kalau dibandingkan Zhou Wenwang saat itu bisa nggak dibandingkan Zhou Wenwang gitu? Ya nggak bisa dibandingkan dengan Zhou Wenwang, kok Anda berani ngangkat diri jadi kaisar gitu. Nah, jadi intinya anak buah dia juga tidak setuju. Tapi terlepas dari tantangan anak buahnya sendiri, Yuan Shu ngotot untuk mendeklarasi dirinya jadi kaisar tahun 97 Masehi. Terus setelah Yuan Shu dia mendeklarasi dirinya jadi kaisar, itu para warlord itu teman-temannya itu langsung menjauh dari Yuan Shu. Salah satunya ya Sun Ce gitu. Sun Ce juga Sun Ce itu boleh dibilang yang anaknya Sun Jian itu yang masih dekat dengan Yuan Shu gitu. Dia yang begitu dengar Yuan Shu mendeklarasi dirinya jadi kaisar, dia langsung tulis surat untuk putus hubungan dengan Yuan Shu. Begitu juga Yuan Shu dia datang cari Li Pu gitu. Dia bilang pengen nikahkan anaknya dia dengan Li Pu gitu. Li Pu juga menolak. Nah, jadi Li Pu juga menolak. Yuan Shu dia utus orang bawa surat ke Li Pu ya, ke Li Pu untuk nikahkan anaknya. Li Pu tolak. Shi Jie itu adalah pejabat yang diutus itu ditangkap oleh Li Pu. Terus suratnya itu dikirim ke Xu Chang, dikirim ke Cao Cao gitu untuk adu domba gitu. Bahwa Yuan Shu itu gini bla 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 gitu segala macam. Nah, akhirnya itu Yuan Shu dia sangat marah, terus dia menyerang Li Pu. Tapi begitu dia serang Li Pu, dia juga kalah gitu. 这个时候 Yuan Shu 已经是众叛亲离. Jadi dia serang Li Pu, kalah dari Li Pu. Dah, pada saat itulah Yuan Shu dia sudah kacau balau. Sudah musuh di mana-mana, teman-teman dekat dia menjauh dari dia, kiri kanan bermusuhan sama dia. Gitu ya. 公元197年 当Yuan Shu 称帝的时候，董卓已死. Pada tahun 197 ketika Yuan Shu dia mendeklarasi dirinya menjadi seorang kaisar, 董卓 sudah mati, 董卓 sudah meninggal. 而这个时候的曹操已经到洛阳城应奉天子. Pada saat itu Cao Cao sudah menjemput kaisar, terus 把天子引到了自己的根据地许县. Cao Cao sudah membawa Han Xinti, membawa kaisar Han Xinti ke Xu县, ke Kabupaten Xu县, 改成许都, yang diganti nama menjadi ibu kota Xu都ya. 已经是挟天子以令诸侯, sudah
Cao Cao pada saat itu dia sudah punya power untuk memanfaatkan kaisar dan memerintah para warlord gitu. Nali dong de liao Yensu, mana dia mungkin membiarkan Yensu mendeklarasikan jadi kaisar gitu kan. Nah, 一个国家两个皇帝意味着国家公开分裂. Jadi di sebuah negara kalau sudah ada punya dua kaisar itu sudah berarti negara itu sudah terpecah. Nah, Cao Cao tentu saja tidak bisa terima hal seperti gini, apalagi waktu itu Cao Cao sudah punya kaisar di tangan dia gitu. Cao Cao tentu tidak bisa terima Yensu dia jadi kaisar gitu ya, mendeklarasikan jadi kaisar. Nah, jadi Cao Cao dia langsung bawa pasukan untuk menyerang Yensu. Begitu Yensu dia dengar Cao Cao datang menyerang, Yensu langsung kabur ke selatan. Terus ketika dia kabur ke selatan, dia sudah tidak punya pasukan, tidak punya pasokan makanan lagi. Terus kenapa tidak punya pasokan makanan? Karena Perdana Menteri dia itu sudah bagikan semua pasokan makan, persediaan makanan dia ke Cimin, masyarakat yang rakyat-rakyat yang kelaparan, rakyat-rakyat yang sedang menderita gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena Perdana Menteri dia waktu itu tahu bahwa dia sudah tidak mungkin menang lagi. Sudah tidak mungkin menang lagi. Kerajaan yang dibentuk oleh Yensu ini sudah pasti kalah. Nah, daripada mati di tangan warlord yang lain dan terus dibenci oleh rakyat, bagus gua bagikan semua persediaan makanan ini ke rakyat yang menderita supaya mendapatkan dukungan dari rakyat gitulah. Nah, itu tujuan dari Perdana Menterinya waktu itu. Nah, pada tahun 199 Masehi, Yensu dia akhirnya menyadari bahwa posisi kaisar yang dia bentuk sendiri itu tidak mungkin bisa bertahan lama. Jadi dia pengen serahkan Chuan Guo Isi, stempel kerajaan yang di tangan dia untuk kepada Yuan Shao. Nah, pada saat ini dia kembali mengakui Yuan Shao sebagai kakak dia, sebagai abang dia. Sebelumnya kan dia selalu menghina Yuan Shao kan. Nah, saat ini dia kembali mengakui Yuan Shao sebagai kakak dia. Ya, dia mungkin berpikir, ya minimal gua Yuan Shao gak bisa jadi kaisar, masih keluar Yuan Shao jadi kaisar masih dari keluarga Yuan lah gitu. Nah, tapi yang dia tidak tahu sebelum Chuan Guo Isi sampai ke tangannya Yuan Shao, itu Cao Cao sudah mengutus Liu Bei 在下邳劫Yuan Shu. Dia Cao Cao sudah mengutus Liu Bei untuk menangkap Yuan Shu di Xiapi. Terus Yuan Shu dia lari lagi ke Anhui Sheng. Terus sampai ke Anhui Sheng, Yuan Shu dia sakit dan sudah tidak bisa berdiri lagi. Nah, pada saat itu dia mau makan aja sudah tidak punya makanan gitu. Bahkan dia minta makan aja sudah tidak ada makanan. Dia minta mie feng shui, itu air madu sama tukang juru masaknya juga tidak ada. Nah, itu konon katanya itu Yuan Shu ketika dia meninggal itu dia sangat menderita, makan aja nggak ada, ini itu nggak ada, dan ditinggalkan oleh semua bawahan dia. Nah, akhirnya Yuan Shu mati meninggal di sana ya. Oke. Terus jadi jadi kita bilang ya, 从政治学的角度, jadi dari sisi ilmu politik, Yuan Shu 做的最愚蠢的事情就是在天下大乱，群雄并起，大家都想当皇帝，而大家都不敢说出口的时候，他挑了这个头。Jadi dari segi ilmu politik ya, kesalahan Yuan Shu yang paling utama itu adalah ketika dunia negara dalam kondisi keadaan kacau, para warlord itu masing-masing naik saling memperkuat posisi daerahnya masing-masing. Semua orang tuh pengen jadi kaisar dan semua orang tidak berani untuk maju menyatakan dirinya sebagai kaisar. Tidak ada yang ingin bawa taitowa, tidak ada yang ingin maju duluan gitu. Yuan Shu dia jalan duluan gitu. Nah, di situ sehingga dia menjadi musuh dari semua orang. Ini adalah dari sisi ilmu politik ya, Yuan Shu dia melakukan kesalahan yang paling fatal di sini. Yuan Shao 比 Yuan Shu 聪明一点. Yuan Shao dia mungkin lebih pintar sedikit daripada Yuan Shu ya. Yuan Shao juga pengen jadi kaisar, 所以他想要另立皇帝. Jadi dia pengen, makanya dia mengajukan ide untuk membentuk pemerintahan baru gitu.
dengan kaisar yang baru. Nah, mungkin ya pemikirannya ya tunggu waktu yang tepat baru baru dia turunkan kaisar, deklarasikan dirinya jadi kaisar. Cao Cao 就更亮了。曹操 itu lebih pintar lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Cao Cao? Cao Cao 在这个时候pada saat itu ya Cao Cao pada saat itu Cao Cao dia sudah menjemput kaisar, menggenggam kaisar dan genggaman dia dan memanfaatkan kaisar untuk mempersatukan Tiongkok saat itu. Nah, terus mungkin di awal-awal karir militer Cao Cao itu Cao Cao hanya berpikir untuk mengabdi sebagai seorang pejabat. Tapi ketika seiring perjalanan waktu sampai kita kan sudah bilang kan dari tahun 190 sampai tahun 200 itu Cao Cao mungkin seorang pahlawan. Tapi ketika setelah tahun 200 ke atas, ketika Cao Cao powernya makin kuat, apakah Cao Cao dia tidak berambisi? Iya, Cao Cao berambisi. Nah, Cao Cao juga pengen jadi kaisar, tapi dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya menjadi kaisar. Terus kenapa Cao Cao tidak mendeklarasikan dirinya jadi kaisar? Apa yang ada di pemikiran Cao Cao pada saat itu? Karena Cao Cao dia punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh ke depan. Pertimbangan seperti apa? Nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi malam ini kita bahas sampai di sini. 谢谢大家。谢谢老师。 OK， 谢谢。谢谢老师，班长。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师。